program Gentaskin ya, program mahasiswa berdampak ya, KKN tematik Gentaskin, gerakan NTT sehat, kuat, dan inklusif. Tentu perubahan ini memiliki filosofi yang lebih komprehensif. Kami tidak hanya ingin menyelesaikan dua persoalan utama, stunting dan kemiskinan, tetapi juga membangun masyarakat yang sehat, menjadi gerakan pembangunan manusia yang lebih utuh dan berkelanjutan. Mahasiswa membantu pemerintah desa, membantu pemerintah daerah dalam edukasi kesehatan, dalam upaya untuk mencegah stunting, dalam rangka penguatan UMKM, ketahanan pangan keluarga, termasuk di dalam memberikan literasi keuangan. Kalau di batch 1 tahun 2025 ya, itu kita melibatkan 3 kabupaten ya, 25 desa, 367 mahasiswa. Pada tahun 2026 ini kita secara lebih masif lagi, kita akan melalui program ini mahasiswa akan turun di 100 desa di 13 kabupaten. Dan jumlah mahasiswa cukup banyak, dari yang mendaftar semulanya hampir 4.000-an. Halo saudara semua, Sobat Kampus dan sahabat pendidikan tinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Selamat datang kembali di podcast LL Dikti Mengudara, mengeksplor dunia pendidikan tinggi dari Timur Indonesia. Bersama dengan saya, Abner Thomas Tanu. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu program pengabdian masyarakat terbesar yang melibatkan ribuan mahasiswa, yaitu program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026 dengan tema Gerakan NTT yang Sehat, Kuat, dan Inklusif. Untuk membahas program ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita pagi ini yang luar biasa tentunya. Ada Bapak Benediktus Gaya SPD MM, Ketua Tim Kerja Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 15. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya, kelihatan semangat ya untuk hadir di podcast kita hari ini. Baik, Bapak, mungkin kehadiran Bapak di sini akan banyak memberikan informasi yang menarik tentang program Gentaskin ini. Dan sebagai pembuka, Bapak, mungkin masyarakat sudah sering mendengar Gentaskin, tapi belum tahu seutuhnya apa itu Gentaskin, Pak Beni. Baik, terima kasih Abner. Ini program Gentaskin ya, program mahasiswa berdampak ya, KKN tematik Gentaskin, gerakan NTT sehat, kuat, dan inklusif. Program ini ya sesungguhnya merupakan implementasi dari program kampus berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Gentaskin ini adalah gerakan kolaboratif ya yang diprakarsai oleh Dikti Wilayah 15. Dan di dalamnya tentu ada perguruan tinggi, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa, dunia usaha, dan berbagai mitra pembangunan melalui program yang akan dijalankan yang kita namakan program mahasiswa berdampak. Jadi melalui Gentaskin ini mahasiswa tidak hanya melaksanakan KKN sebagai kewajiban akademik, tetapi mahasiswa hadir sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di desa ya, melalui pendekatan edukasi, melalui pemberdayaan, melalui program-program inovasi, dan juga kolaborasi mahasiswa bersama dengan masyarakat yang ada di desa. Baik, Pak Beni, dan yang kita ketahui ini tadi program ini merupakan batch yang kedua, artinya sudah ada batch yang pertama. Apakah ada perbedaan antara batch yang kedua ini dan pelaksanaan di batch yang sebelumnya, Pak Beni? Ya, baik. Pada batch 1 tahun 2025 itu Gentaskin itu ya kita Gentaskin itu singkatan dari Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan. Jadi fokus utamanya adalah mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. Memasuki pada batch kedua tahun 2026 ya, kami memperluas maknanya menjadi Gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif. Tentu perubahan ini memiliki filosofi yang lebih komprehensif. Ya. Kami tidak hanya ingin menyelesaikan dua persoalan utama, stunting dan kemiskinan, tetapi juga membangun masyarakat yang sehat. Artinya bahwa melalui peningkatan kualitas kesehatan, masalah gizi, sanitasi, dan juga perilaku hidup sehat. Kemudian yang kuat, yaitu masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan yang baik, serta mampu menghadapi berbagai tantangan. Dan yang inklusif ya, artinya bahwa pembangunan itu harus melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan latar belakang, sehingga tidak ada satupun kelompok yang tertinggal. Jadi intinya bahwa pada batch 2 ini bukan meninggalkan fokus stunting dan kemiskinan,
tetapi memperluasnya menjadi gerakan pembangunan manusia yang lebih utuh dan berkelanjutan. Demikian, Abner. Baik, Pak Beni, tadi disampaikan bahwa kegiatan ini dirancang dengan tujuan yang begitu luar biasa gitu ya Pak Beni. Kira-kira bagaimana program ini mendukung agenda pembangunan di daerah NTT itu sendiri? Tentunya ya bahwa program ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa membantu pemerintah desa, membantu pemerintah daerah dalam edukasi kesehatan, dalam upaya untuk mencegah stunting, dalam rangka penguatan UMKM, ketahanan pangan keluarga, termasuk di dalam memberikan literasi ya, literasi keuangan, digitalisasi desa, pendidikan masyarakat, hingga pada pengembangan potensi lokal. Dengan demikian ya, kita harapkan bahwa mahasiswa menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Program ini selaras tentunya dengan prioritas pembangunan Provinsi NTT. Mahasiswa membantu pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam edukasi kesehatan, pencegahan stunting, penguatan UMKM, ketahanan pangan, ya, literasi keluarga, ya, dan juga ya kita harapkan bahwa kehadiran mahasiswa bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Dengan demikian, tentu mahasiswa menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari desa. Iya, Pak Ben, ini program yang melibatkan ribuan mahasiswa dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Boleh disampaikan Pak Beni, berapa jumlah mahasiswa, dosen pembimbing, dan perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini? Baik, kalau di batch 1 tahun 2025 ya, itu ada kita melibatkan ada 3 kabupaten ya, 25 desa, 367 mahasiswa. Pada tahun 2026 ini kita secara lebih masif lagi, kita akan melalui program ini mahasiswa akan turun di 100 desa di 13 kabupaten. Dan jumlah mahasiswa cukup banyak. Dari yang mendaftar semulanya hampir 4 ribuan. Tetapi karena kami melihat pertimbangan dengan sumber daya, ya, kemudian juga dengan desa sasaran kita, sehingga kami bisa mengakomodir tahun ini kurang lebih ada 2.319 mahasiswa akan turun di 100 desa di 13 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa ini terdiri dari 41 perguruan tinggi. Di dalamnya ada 3 perguruan tinggi negeri yang ada di NTT dan juga ada 38 perguruan tinggi swasta. Kemudian perguruan tinggi ini tidak hanya dari NTT, yang perguruan tinggi swasta ada 4 yang dari luar NTT. Tetapi dari 4 itu kemudian dengan alasan mungkin dari kampus ya, kondisi dari kampus, sehingga yang pasti yang kemudian terlibat dari luar NTT itu ada 2, dari Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Bima. Itu mereka menurunkan mahasiswa juga bergabung di dalam tim 2.319 mahasiswa yang saat ini sedang melakukan KKN tematik Gentaskin di 100 desa. Jadi mahasiswa ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, ya. Ada kurang lebih, ada hampir 50-an lebih prodi-prodi yang terlibat di dalam program KKN tematik Gentaskin. Dan kita berharap bahwa dengan disiplin ilmu yang bervariasi ini nanti mampu memberikan pendampingan yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Baik, luar biasa. Kurang lebih ada 100 desa sasaran yang menjadi tempat agar mahasiswa ini turun dan melaksanakan program berdampak ini, Pak Beni. Nah, saat ini seluruh mahasiswa telah berada di lokasi KKN. Bagaimana respon pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat terhadap kehadiran mahasiswa di lokasi, dan apakah ada proses penyambutan atau serah terima mahasiswa di masing-masing lokasi KKN? Ya, Abner ya, alhamdulillah ya bahwa responnya sangat-sangat positif ya. Dukungan Pemda ini luar biasa dari Gubernur NTT, dari 13 bupati, dan dari OPD teknis yang ada di dalamnya terus memberikan dukungan positif kepada mahasiswa kita ya. Termasuk ya tentu dukungan utama dari aparat desa, masyarakat desa yang tentu mereka sangat antusias dan memberikan dukungan yang positif kepada adik-adik mahasiswa ya. Bahkan ketika mahasiswa turun pada saat pertama mereka tiba di desa, itu masyarakat menjemput ya. Ada malah yang menyelenggarakan upacara adat penyambutan ya. Contoh di beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai Timur ya, itu mahasiswa sampai di lokasi itu jam subuh, jam
2 dini hari, jam 3 dini hari, masyarakatnya masih setia menunggu untuk penyambutan adik-adik mahasiswa. Jadi kami melihat ya respon yang tentu sangat-sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat mahasiswa ini sebagai mitra pembangunan desa. Luar biasa. Dan Pak Bin, ini artinya bahwa selama mahasiswa berada di lokasi KKN, mereka akan menyusun banyak program kerja mungkin ya. Dan kira-kira program atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan mahasiswa di desa, Pak Beni? Baik, Abner. Tadi mungkin saya sudah singgung ya, bahwa ada banyak program yang mahasiswa lakukan selama kurang lebih 2 bulan nanti kayak berada mereka di desa ya. Ada edukasi stunting, pendampingan posyandu, ada program sanitasi lingkungan, penguatan ketahanan pangan. Kemudian kita berharap bahwa dengan keterampilan yang mahasiswa miliki, mereka bisa mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan UMKM, ya. Kemudian ada digital marketing, literasi keuangan, termasuk juga mahasiswa bisa membantu aparat desa dalam pembenahan administrasi desa. Dan juga ya kita berharap bahwa di desa tentu kondisinya ya mungkin di sektor pendidikan, di sekolah-sekolah ada kekurangan guru, mungkin mahasiswa bisa masuk untuk memberikan literasi ya, baca, tulis, hitung ya. Ini bisa membantu untuk pendidikan anak-anak. Kemudian ada juga desa-desa yang dikunjungi ada yang merupakan daerah pariwisata, sehingga mungkin berharap bahwa kehadiran mahasiswa bisa mengembangkan sektor wisata ini. Potensi-potensi wisata di daerah itu yang bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa. Dan juga kami berharap bahwa kehadiran adik-adik mahasiswa ini bisa memberikan ada inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi lokal. Baik, Pak Beni, ini banyak sekali harapan agar mahasiswa mengembangkan program kerja gitu ya. Nah, bagaimana agar mahasiswa itu mereka menyesuaikan program kerja mereka dengan kebutuhan dari masyarakat setempat? Baik, tentu mahasiswa datang ini kan bukan membawa sesuatu hal yang baru. Kita berharap bahwa kehadiran mereka ini paling tidak mereka bisa menyesuaikan dengan program-program yang ada di desa. Tentu sebelum menyusun program kerja, mahasiswa harus melakukan observasi, mungkin di minggu-minggu awal ya mereka melihat dulu apa potensi yang ada di desa. Kemudian berdiskusi dengan para pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader-kader kesehatan, kader-kader misalnya penyuluh pertanian yang ada di desa ya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk mungkin kalau misalnya sekarang kan ada Koperasi Merah Putih ada di desa, mungkin mahasiswa bisa bersama dengan penggerak di bidang koperasi untuk nanti mereka bisa berdiskusi terkait dengan pengembangan Koperasi Merah Putih yang ada di desa ya. Jadi program yang dilaksanakan ini bukan berdasarkan keinginan mahasiswa, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Baik, Pak Beni. Dan ya sekarang kita ada di dunia yang serba digital. Apakah mahasiswa akan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan mereka di desa, Pak Beni? Pastilah tentu ya, bahwa mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk berbagai hal ya, seperti untuk pemetaan potensi desa, promosi UMKM melalui media sosial ya. Artinya bahwa sekarang ini kan berbicara tentang pemasaran kan lebih familiar kalau misalnya kita pasar secara digital. Tentu ini berharap bahwa kehadiran adik-adik mahasiswa nanti bisa membantu masyarakat ya untuk dalam hal pemasaran digital ini penting. Kemudian edukasi berbasis edukasi kesehatan berbasis media digital ya. Dan juga ya mungkin dari sisi dokumentasi kegiatan sampai pada nanti ya ketika mahasiswa sudah selesai, mereka bisa membuat penyusunan laporan secara daring. Nah, jadi artinya bahwa teknologi ini menjadi alat untuk memperluas dampak dari program ini. Iya, karena memang kita lihat Pak Beni di TikTok, di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain itu banyak sekali FYP yang muncul itu adalah kegiatan mahasiswa di KKN Gentaskin ini, Pak Beni. Nah, Pak Beni kalau bicara soal tentang LDIKTI sendiri, bagaimana sebenarnya peran LDIKTI Wilayah 15 dalam memantau pelaksanaan KKN di lapangan? Baik, LDIKTI pasti akan, LDIKTI 15 tentunya dalam hal ini kami akan melakukan monitoring secara berjenjang ya. Bahwa memang LDIKTI 15 ini serasa bahwa jauh dari desa-desa sasaran, tetapi kami punya perguruan tinggi yang ada di sana, di daerah-daerah. Dan kami sudah membentuk menetapkan koordinator perguruan tinggi yang ada di daerah, sehingga nanti mereka yang lebih dekat kepada desa-desa itu, lebih dekat kepada mahasiswa ketika mereka melaksanakan aktivitas KKN.
Jadi bahwa koordinasi kami dengan dosen pembimbing lapangan, dengan pimpinan perguruan tinggi setempat, dengan pemerintah daerah, ya pemerintah daerah dalam hal ini ya tentu dengan kabupaten, pemerintah kabupaten dan juga tentunya dengan pemerintah desa. Jadi selain monitoring virtual ya, kami juga akan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi ya sebagai bagian dari evaluasi program. Tentu dalam monitoring ini ya kami sudah mengagendakan mungkin dalam waktu pertengahan kegiatan nanti ya. Bahkan monitoring ini tidak hanya oleh LLDikti. Ini berencana bahwa dari kementerian mereka akan turun untuk melihat 1-2 lokasi, ya, melihat langsung dari dekat aktivitas seperti apa yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa selama melaksanakan program ini. Baik, Pak Beni. Nah, Pak Beni, kalau sistem pelaporan, kira-kira bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa selama mereka menjalankan kegiatan dan jika terdapat kendala, bagaimana mekanisme mereka mengkoordinasi antara mahasiswa, dosen, dan juga LLDikti Wilayah 15 sendiri, Pak Beni? Baik, terkait dengan laporan itu kami berharap bahwa aktivitas mahasiswa itu harus terlapor secara berkala. Ada log harian yang kami siapkan sehingga mahasiswa mungkin bisa menyampaikan aktivitas dia per hari. Tetapi kami berharap mungkin paling tidak ketika akhir pekan ya di hari Sabtu itu mahasiswa bisa menyampaikan aktivitasnya dalam 1 pekan itu. Kemudian penyampaian itu ya bisa melalui dosen pembimbing lapangan. Tetapi kami juga punya aplikasi yang sudah kami buatkan yang namanya Silontar Gentaskin. Sistem layanan online terpadu tentang Gentaskin. Jadi melalui aplikasi Silontar Gentaskin sebenarnya mahasiswa bisa menyampaikan apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan, dan juga sejauh mana partisipasi masyarakat, dampak yang bisa ditimbulkan. Mungkin kita bisa pantau secara lebih awal melalui aplikasi Silontar yang nanti akan diinput oleh masing-masing mahasiswa. Apabila terdapat kendala ya tentu penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari pemerintah desa, kemudian ada DPL, dosen pembimbing lapangan, ada perguruan tinggi hingga LLDikti 15 ya apabila diperlukan. Dengan mekanisme tersebut ya setiap persoalan diharapkan dapat ditangani secara cepat. Baik, Pak Beni. Nah, Pak Beni, ini salah satu program yang luar biasa karena melibatkan ribuan mahasiswa dan ratusan desa gitu. Kira-kira siapa saja mitra yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan Gentaskin ini dan bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Baik, Abner. Memang LDikti 15 ini di dalam program ini kami selaku koordinator semestinya bahwa keterlibatan dari berbagai pihak itu yang menjadi kunci utama keberhasilan dari program ini. Ya. Kami berterima kasih tentunya ada Gubernur NTT, tentu dari kementerian pastinya, dari Kemendikbudristek, kemudian ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ya, 13 bupati, ada camat, ada 100 desa, 100 kepala desa, ini mereka tentu sebagai tim utama yang mendukung jalannya program ini. Dan tentu program ini ya, karena LDikti sebagai koordinator tentu peran perguruan tinggi ya, ini menjadi faktor yang paling penting. Karena perguruan tinggi dalam hal ini keterlibatan dosen pendamping, kemudian mahasiswa dan dukungan sumber daya ya. Karena dari sisi sumber daya sebenarnya ini mau dikatakan bahwa hampir sebagian besar itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Jadi kami berterima kasih dukungan dari berbagai pihak. Namun demikian ya ada juga lembaga-lembaga mitra lain di luar itu ya, seperti Bank Indonesia ya, beliau dari Bank Indonesia memberikan kami dukungan yang luar biasa ya, terutama dengan program yang mereka juga mungkin akan sama-sama kita padukan integrasikan di dalam KKN tematik ya, yang mana program mereka ya cinta, bangga dan paham rupiah ya, cinta, bangga dan paham rupiah. Ini menjadi sebuah program yang memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Berharap bahwa nanti keberadaan adik-adik mahasiswa nanti mereka juga bisa membantu Bank Indonesia dalam memberikan literasi terkait dengan keuangan. Kemudian dari UNICEF kami juga didukung oleh LSM internasional UNICEF ya, khususnya dalam penguatan kapasitas mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Di samping itu ada dukungan dari LSM lokal, ada CIRMA,
ada dari pelaku UMKM, ya, ada cukup banyak yang memberikan dukungan dalam program ini. Tentu kolaborasi ini ya membuat materi dan intervensi mahasiswa akan menjadi lebih berkualitas. Baik, Pak Beni. Tadi kurang lebih ada pemerintah daerah, ada perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Dan juga banyak pemangku kepentingan lain yang terlibat. Dampak seperti apa, Pak Beni, yang diharapkan dari program ini bagi masyarakat di desa? Ya, kami berharap ya masyarakat akan memperoleh manfaat nyata. Bukan hanya bertambahnya pengetahuan, tetapi juga lahir perubahan perilaku. Ya, jadi kita berharap bahwa ada mindset masyarakat ya tentang pola hidup bersih sehat, ya, tentang pengembangan ekonomi masyarakat, ya, kemudian meningkatnya kapasitas masyarakat, ya, berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah, kemudian juga meningkatnya kesadaran kesehatan, dan yang penting ya, yang tidak kalah penting adalah kita berharap ada tumbuhnya semangat gotong royong pada masyarakat desa. Karena mahasiswa ketika melakukan kegiatan itu mereka akan bersama dengan masyarakat, bekerja bersama. Mahasiswa tidak boleh sendirian. Dia harus bagaimana berupaya untuk melibatkan peran serta masyarakat sebanyak mungkin, sehingga berharap bahwa dengan aktivitas yang dilakukan nanti akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sementara bagi mahasiswa ya, tentu mereka akan memperoleh pengalaman belajar yang mungkin saja tidak akan diperoleh di ruang kelas ya, karena mereka akan langsung berhadapan dengan kondisi faktual yang ada di masyarakat. Baik, Pak Beni. Kita belajar dari batch yang sebelumnya. Mungkin ada tantangan, dan kira-kira tantangan apa yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan KKN tematik Gentaskin ini, dan bagaimana strategi dari LLDikti Wilayah 15 dalam mengatasi tantangan tersebut? Ya, Abner. Kita semua menyadari bahwa NTT ini kan memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Ada lokasi yang cukup jauh, akses komunikasi terbatas, bahkan dari desa-desa yang dikunjungi oleh mahasiswa, ini ada 100 desa nih, ada desa yang memang sebenarnya masih jauh tertinggal ya. Dari akses menuju ke desa saja butuh waktu yang cukup lama ya. Di Manggarai Timur itu bahkan sampai 9 jam dari ibu kota kabupaten. Kemudian jaringan internet juga tidak ada, listriknya juga ada yang siang saja, malamnya malam saja, siangnya tidak ada. Belum lagi masalah air bersih yang jauh, yang tidak layak. Ini persoalan yang cukup kompleks ya. Di samping itu juga ya tidak kalah penting ada persoalan karakter budaya. Karakter sosial budaya masyarakat ini juga menjadi tantangan karena mahasiswa harus belajar menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan, kebiasaan-kebiasaan pola hidup di masyarakat ini yang tentunya ya mahasiswa harus pintar-pintar untuk bisa menyesuaikan diri sehingga ketika dia hadir ya dia bisa memberikan program yang bisa diterima oleh masyarakat. Namun kami melihat bahwa tantangan tersebut ya sebagai bagian dari proses belajar bagi mahasiswa. Ya, melalui koordinasi yang baik antara mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan juga LDikti 15 ya, serta semua pihak ya, termasuk pemerintah daerah ya, kabupaten maupun provinsi ya, kita berharap bahwa berbagai tantangan itu dapat diatasi semua ya, dapat diatasi bersama sehingga mahasiswa dalam menjalankan misinya bisa terlaksana dengan baik dan memperoleh dampak sebagaimana yang kita harapkan. Baik, ini harapannya adalah mahasiswa dapat beradaptasi dengan kondisi geografi, sosial, juga budaya yang ada di masyarakat lokasi KKN mereka. Yang menjadi pertanyaan terakhir nih, Pak Beni, apa pesan Bapak bagi mahasiswa yang mengikuti Gentaskin Batch 2 tahun 2026, juga apa harapan terbesar Bapak terhadap kontribusi mahasiswa bagi pembangunan dan juga bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam mendukung keberhasilan program yang luar biasa ini, Pak Beni? Ya, saya ingin menyampaikan ya kepada seluruh mahasiswa ya bahwa KKN tematik Gentaskin ini ya bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik. Ya. Ini adalah kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat. Adik-adik mengasah kepemimpinan, membangun empati, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Saya berharap ya setiap mahasiswa ketika pulang nanti bukan hanya membawa laporan kegiatan, tetapi juga membawa pengalaman hidup, ya, karakter kepemimpinan dan kepuasan karena telah menjadi bagian dari perubahan di desa. Kepada masyarakat ya kami juga mengajak untuk menerima mahasiswa sebagai anak-anak kita sendiri,
Mari mendampingi mereka dan bersama-sama menjadikan program KKN tematik Gentaskin ini sebagai gerakan membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih inklusif. Baik, terima kasih Pak Beni untuk informasi-informasi menarik yang telah disampaikan di episode kita kali ini. Banyak informasi yang inspiratif tentunya yang telah dibagikan oleh Pak Beni di sesi kita di episode kali ini. Saudara semua, KKN tematik Gentaskin bukan sekedar program pengabdian, melainkan gerakan bersama untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih sehat, kuat, dan inklusif. Mari bersama kita dukung program Mahasiswa Berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026 sebagai gerakan kolaboratif untuk menghadirkan perubahan yang nyata di Nusa Tenggara Timur. Dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semangat pengabdian mahasiswa dapat tumbuh menjadi solusi yang berkelanjutan bagi desa dan masyarakat. Saya Abner Thomas Tanu, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast LL Dikti Wilayah 15 berikutnya, mengeksplor dunia pendidikan tinggi dari Timur Indonesia.